Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Setelah kemarin flip-flop, sekarang adalah encoder dan decoder ya. Dan mungkin nanti setelah ini silakan kalian melanjutkan untuk praktikumnya dengan kakak lab ya. Baik, mungkin flip-flop kemarin ada yang belum selesai atau ada beberapa flip-flop yang masih nanti bisa ditemukan kembali setelah ini ya. Dan sekarang saya akan masuk dulu ke materi encoder dan decoder ya. Nah, jadi encoder itu apa ya? N masukannya biasanya lebih besar, lebih banyak daripada N keluaran ya. Ya, jadi ya tandanya segini yang lebih besar dari sini. Jadi masukan biasanya lebih banyak. Ya, jadi berfungsi sebagai rangkaian bentuk pengkodean data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Ya, merupakan rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Nah, di sini ada sudah ada keterangannya kalau berarti encoder itu adalah me- mengkodekan atau mentranslasikan dari bahasa mesin, dari bahasa manusia, ya kan? Dari bahasa manusia di sini bisa digital, bisa oktal, bisa heksadesimal. Ya. Dan di situ masuk ke bilangan biner, format bilangan biner. Nah, bilangan biner itu kan hanya nol dan satu. Jadi hanya ada dua ini ya, dua output. Nah, seperti itu misalnya contohnya. Ya. Jadi di sini hmm, jadi kan ini istilahnya kayak satuan dari puluhan gitu ya. Jadi kan apa ya, satu satu mungkin nanti eh, apa di konversi bilangan biner sudah diajarkan kan kemarin untuk bagaimana cara mengkonversi dari biner dari desimal ke biner, biner ke desimal dan heksa, okta dan sebagainya seperti itu ya. Jadi pengodean setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah decoder. Nah, kalau decoder itu adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk mengoperasikan kode yang kurang dikenal manusia dan apa ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Jadi, kalau encoder tadi dia desimal ke biner, nah kalau decoder dia dari biner ke desimal. Jadi dikembalikan lagi seperti itu, ya. Nah, jadi aplikasi dalam penggunaan pada sistem digital itu decoder untuk memperagakan informasi diskrit yang tersimpan dalam register. Misalnya suatu angka desimal yang disandingkan dalam BCD dan tersimpan dalam register. Di sini ada 4 sel dapat memperagakan dengan pertolongan rangkaian decoder BCD ke desimal di mana keluaran keempat sel biner tersebut diubah sehingga menyalakan 10 lampu penunjuk. Lampu penunjuk itu dapat berupa angka peraga display digit, sehingga suatu angka desimal akan menyala bila keluaran decoder yang sesuai adalah logika 1. Ya, seperti itu. Jadi rangkaian decoder ini juga berguna untuk menentukan isi register dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi pemakaian lainnya ini untuk membangkitkan sinyal waktu dan sinyal urutan untuk keperluan pengaturan ya seperti itu. Nah, contohnya lagi desimal ke biner, desimal to BCD encoder ini berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD binary kode desimal atau 8 line to 3 line encoder
yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan input 3 line. Nah, jadi 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 itu 8 gitu kan ya. Ya kan, jadi kan ini 2 pangkat 3 seperti ini contohnya. Kalau misalnya 2 pangkat 2, 4 gitu ya. Jadi ini biasanya untuk desimal dan untuk oktal ya. Nanti untuk hexadecimal juga bisa mengkonversi 2 pangkat n input dan dikeluarkan ke dalam bentuk n bit output ya. Jadi banyak digunakan untuk kompresi data. Dapat dibangun menggunakan AND atau OR gate ya. Jadi jumlah masukan input lebih besar dari jumlah masukan keluaran tadi. Nah, contohnya ini 8 ke 3 ya. Jadi di sini ada 0 sampai 7 ya kan. Jadi ini oktal ya, oktal. Nah, ini adalah binernya. Jadi kan kalau oktal itu dia binernya sampai mentok di 111 ternyata. 111 itu adalah 7 ya. Jadi kan 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 3 itu, 2 pangkat 2 itu 4 ya, sorry. Jadi 4 ditambah 2, 6, tambah 1, 7. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini ada LSB dan MSB binary output. Nah, jadi blok diagram oktal ke decoder seperti ini. Nah, kemudian ada desimal ke BCD dan encoder. Nah, desimal kan berarti dia hanya ada tambahan lagi dua ini ya, dua inputan gitu kan ya. Kan kalau tadi kan 2 pangkat n itu adalah 2 pangkat n adalah 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, di sini ternyata adalah 2 pangkat 4. Tapi tidak dipakai semua ternyata. Jadi di sini 2 pangkat 4 itu harusnya adalah 2 pangkat 4 eh, adalah 16 ya. Ya kan? 4 kali 4 16 ya. Tapi di sini hanya sampai 9 ya. Nah, karena yang dipakai ini yang di D ini hanya yang di ini 8 dan 9. 8 9 di sini ya masuk ke sini. Nah, ini adalah mengorientasikan dari konversi biner ke desimal ke biner ya. Jadi kan seperti ini 0 sampai 9. Nah, ini kan dia kalau 7 kan mentok di sini kan 111. Nah, di sini nah, ini yang sangat berperan kan di sini adalah D. Nah, sedangkan D itu 0 sampai 7 dia tidak masuk, dia tidak ada kakinya. Jadi makanya di sini dia hanya ada di 89. Tapi 89 itu dia butuh yang 6 yang 9 ini adalah butuh ke A. Nah, makanya ini ditarik ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, encoder oktal ke biner itu terdiri dari 8 input, satu untuk masing-masing dari 8 angka, dan 3 output yang menghasilkan bilangan binernya yang sesuai. Ya, jadi rangkaian itu terdiri dari gerbang OR. Ya, seperti ini gerbangnya. Ya. Nah, satu saluran input dengan logik satu untuk setiap kali input lain tidak mempunyai arti. Nah, jadi contoh rangkaian mempunyai 8 input yang dapat memberikan 2 pangkat 8, kemungkinan kombinasi kombinasi tetapi hanya 8 kombinasi yang mempunyai arti. Ya, tabel kebenarannya seperti ini. Nah, D0 sampai D1, D2, D3, dan seterusnya. Nah, ini yang mempunyai arti hanya yang di sininya saja. Ya, diagonalnya ini ya. Nah, contoh rangkaian encoder. Nah, nanti coba dipraktekkan memakai crocodile grip atau mungkin bisa yang lainnya juga bisa. Jadi di sini ada saklar, ya ada ground, ada apa ini? N atau or, ya.
Nah, di sini juga ada ininya, lampu LED-nya. Ya, jadi nanti yang menyala seperti apa. Nah, nanti silakan dipraktikumkan di Crocodile Clip ya sama kakak Asep. Nah, kemudian di sini ada decoder. Ini ada dalam konversi sebuah n bit kode ke dalam satu output yang low atau high. Jadi rangkaian ini dapat dibentuk menggunakan AND atau OR gate yang jadi jumlah masukan input ini lebih kecil dari jumlah keluaran. Jadi inputnya lebih kecil karena N outputnya 2N. Ya kebalikan aja gitu ya. Hanya satu output yang aktif low atau high dari banyak input yang diberikan. Nah, kayak tadi. Nah, ini ada yang namanya ya nol dan satu, Y0 dan Y1 ya. Jadi nah aksen Y0 aksen Y1-nya A biasa seperti ini. Nah, ini contoh simpelnya gitu ya, seperti itu. Satu ke dua. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini adalah dua empat, dua pangkat, dua, dua, empat. Ya, jadi seperti ini. Garisnya horizontalnya seperti ini ya. Nah, ini kalau dikonversikan juga sebenarnya mewakili sini kan. Ini F0 kan nol nol. Ini pun juga sama sebenarnya. Ini kan dia nol nol gitu ya. Satu satu gitu. Nah, ini dia satu satu. Di sini dia 3 kan nilainya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Dari tabel kebenaran 2 ke 4 diperoleh persamaan dua variabel minternya seperti ini. Ya. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi dibalik ya. Jadi ya, tapi ada beberapa apa? Ini ada kesamaannya juga, tapi ini dibalik. Nah, jadi dia inputnya dari sini, outputnya dari sini gitu. Ya. Ini kan dia. Nah, ini kan tadi ini x, y, x aksen, y aksen gitu. Nah, ini tadi. Dan berikutnya adalah 3 ke 8 atau ya untuk hexa ya. Hexa, untuk oktal. Nah, ini sama dengan tadi dibalik aja ya. Jadi ini horizontalnya ke sini. Ya, jadi 111 itu adalah 7, 001 itu adalah 1, 00 adalah 0 dan seterusnya kan seperti ini. Ya. Nah, rangkaiannya seperti ini sama ya. Nah, ini adalah apa? Uh, bilangan aljabar booleannya seperti ini. Nah, nanti di setelah UTS nanti ada aljabar booleannya seperti ini. X, Y, Z gitu ya. Nah, itu sebenarnya cuma dibalik aja sih ya rangkaiannya. Nah, ini kalau yang oh ini masih sama dengan tadi. Terdapat tiga input A, B, C, A, B, C, C yang mewakili suatu bilangan biner 3 bit dan 8 output yaitu D0 sama dengan D7 yaitu mewakili angka oktal dari 0 sampai dengan 8 angka oktal. Jadi variabel output ini hanya mempunyai sebuah logic satu untuk setiap kombinasi inputnya. Nah, saluran output yang nilainya sama dengan satu ini mewakili angka oktal yang setara dengan bilangan biner pada saluran inputnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ABC tadi pakai X, Y, Z. Nah, ini seperti ini, ya kan? Nah, nah, kalau desimal seperti apa? Nah, desimal tadi ditambahi satu ini Z-nya di sini. Nah, Z di sini dia kok Z ini ini ya bener ya. Jadi Z di sini tetap dipakai di semuanya ya. X. Oh, ini. Y-nya. Y-nya dia tidak dipakai di sini dan tidak dipakai di sini. Jadi ya, jadi menyesuaikan dengan ininya ya, mau menyesuaikan dengan tabel kebenarannya. Nah, ini kan. Nah, hanya 10 kombinasi masukan pertama yang melakukan input penentuan sandi itu. Nah, berikutnya tidak digunakan untuk dan menurut definisi merupakan keadaan tak acuh. Jelas keadaan tak acuh ini pada perencanaannya digunakan untuk menyederhanakan fungsi keluarannya. Jika tidak setiap gerbang akan memerlukan 4 masukan. Nah, kan sebenarnya cuma sampai sini. Sampai mana sih?
sampai 111. Ya, sini sampai sini. Ya kan, ini adalah di 9. Nah, sampai sini kan. Sampai sini, sorry, sorry. Sampai sini. Nah, kemudian di sini yang 10 ini dia zigzag ini aja. Zigzag ini dan di sini dia eh, meneruskan saja dari yang berapa ini? Yang ke 8 ya. 8, 8, 9, 10. Oh ya, meneruskan ke sini. Ya. Jadi karena memang polanya itu yang keluarannya itu selalu ini selalu diagonal gitu. Jadi kalau misalnya dia dari sini ya udah langsung diagonal ke sini gitu. Nah, tapi ini juga hasilnya kan ini ya. Hmm. Nah, kemudian contoh rangkaian decoder untuk menggerakkan satu segmen mesinnya ini, ya nanti silahkan dipraktikumkan dengan kakak slab ya. Nah, kemudian decoder BCD ke desimal, ini dua macam, yaitu outputnya aktif ke level tinggi dan output aktif ke level rendah, sehingga membutuhkan 7 segmen yang berbeda. Untuk ke level tinggi menggunakan 7 segmen common katoda, sedangkan untuk aktif level rendah menggunakan 7 segmen common anoda. Ya, peraga 7 segmen. Nah, ini ada namanya segmen. Nanti silakan dibikin blognya, blog tentang segmen ya. Nanti akan saya tulis tugasnya di Adlink. Ya, jadi untuk menampilkan bilangan yang dikeluarkan decoder ini terdiri dari 7 segmen yang tersusun memberi angka-angka ditandai dengan huruf-huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Setiap segmen dapat diisi sebuah filamen yang akan berbicara apabila diaktifkan. Jenis penampilan semacam ini disebut penampilan pijar atau incandescent display. Ya, seperti ini urutannya A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti ini anu dan metodenya. Nah, ini ada rangkaian decoder BCD 7 segmen common anoda. 7447 dia IC-nya ya. Supaya nanti dicari ya. Dan ini common anoda itu dia justru mati yang eh apa ya? Yang menunjukkan peraga itu malah dia mati nol gini. Nah, dia kan hanya yang menyala G. Nah, G kan tadi di sini. Nah, satu itu yang menyala kan harusnya kan ini, harusnya kan BC ya. Coba kita lihat cek lagi di sini. Ya kan BC kan satu gini, shred gini kan. Nah, justru ini di sini dia nol ya. Dan seterusnya. Ya, 6 7 8 9. Nah, ini seperti ini ya. Ini C U gitu ya. Apalagi nih T atau apalah. Nanti ini keadaan tak acuh kalau di sini. Nah, kalau katoda dia yang sebenarnya. Jadi ya kalau peraganya nol nih yang nyala ini A sampai G, A sampai F ya, G-nya yang nggak nyala. Nah, ini kalau satu nyala kan harusnya B, C dan seterusnya sama ya. Nah, seperti itu aja sih. Jadi kalau katoda itu justru yang menyala itu adalah yang peraganya. Nah, anoda kebalikannya. Nah, nanti silahkan cari. Nah, ini juga bisa ini digitali encoder decoder. Eh jadi ini ada tombol. Nah, di tombol ini nanti akan menunjukkan peraga angkanya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini adalah ini jam tangan ya. Jadi counter perhitungan dengan display sistem multiplexer. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan kalian bisa bahas tentang anoda, katoda, dan jam. Itu rangkaiannya seperti apa. Silakan dibikin di blog. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.